Halo pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Kejari Pasbar dalam sepekan. Dinyatakan sehat, mantan Direktur RSUD Pasaman Barat berinisial BS akhirnya ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Hingga saat ini 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka berinisial BS terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. BS merupakan pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan RSUD tersebut. Sebelumnya BS sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Juli 2022. Namun pada hari itu setelah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian penyidik akan melakukan penahanan. Tiba-tiba tersangka jatuh pingsan, sehingga tersangka akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina untuk dirawat intensif. Kemudian setelah menjalani perawatan kurang lebih selama 7 hari dan dinyatakan sehat, penyidik kembali memanggil tersangka untuk kembali diperiksa sebagai tersangka pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Setelah selesai diperiksa, akhirnya tersangka ditahan dan dititipkan ke Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus pembangunan RSUD itu. 5 orang diantaranya sudah ditahan di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat dan 1 orang tersangka HW dibantarkan atau memperoleh perawatan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pasaman Barat karena pingsan pada saat dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat. Penyidik menegaskan perkara mega proyek ini akan terus dikembangkan dan kemungkinan akan ada tersangka baru. Buka maskernya, Pak. Pemirsa, 5 orang terdakwa mengatasnamakan Serikat Petani Indonesia melakukan penganiayaan di areal perkebunan kelapa sawit PT Anam Koto di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Berkas perkara dan barang bukti ke-5 orang terdakwa tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polres Pasaman Barat dengan terdakwa berinisial I, J, R, S, dan WW. Kelima terdakwa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 8.30 pagi. Saksi A melakukan penyemprotan gulma di areal perkebunan kelapa sawit PT Anam Koto, Blok K2 Jorong Labuh Luruh, Nagari Ayagadang, Pasaman Barat, yang didampingi oleh sekuriti PT Anam Koto, di antaranya Saksi D, Saksi E, Saksi A, Saksi P, dan Saksi F. Kemudian sekira pukul 9.30 pagi, para terdakwa datang bersama kurang lebih 15 orang lainnya, mengatasnamakan Serikat Petani Indonesia, mendekati lokasi penyemprotan yang kemudian terdakwa WW bersama dengan terdakwa I, terdakwa R, dan terdakwa S mengusir Saksi D dan para sekuriti lainnya sambil mendorong badan Saksi D. Sesampainya di jalan Blok K2, Saksi D kembali dikerumuni oleh beberapa orang dan tiba-tiba terdakwa I mencekik leher Saksi D. Tidak hanya itu, Saksi D beberapa kali dipukul, ditendang hingga jatuh ke dalam parit, dan leher Saksi D dijerat dengan tali plastik oleh para terdakwa hingga akhirnya Saksi D berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh para saksi lainnya. Kemudian Saksi D melaporkan kejadian tersebut ke Rutan Polres Pasaman Barat. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi D merasakan lemas, luka lecet di leher, luka lecet di pinggang, luka memar di punggung, benjolan di telinga kanan dan telinga kiri belakang, dan beberapa luka di bagian tubuh lainnya. Dalam hal ini, para terdakwa melanggar primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 1 KUHP, atau pasal 351 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Eris Agusrianda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa terus saksikan Kejari Pasbar dalam sepekan setiap hari Senin di YouTube Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Sampai jumpa.